Struktur dan fungsi prosesor. Seperti yang kita tahu, CPU atau prosesor adalah otak dari komputer. Apa itu prosesor? Prosesor adalah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer. Organisasi komputer lalu untuk melakukan komputasi atau pengolahan data aktual, kemudian register untuk mengontrol perpindahan data dan instruksi ke atau dari CPU, juga mengontrol operasi ALU. Ada CU, memori internal CPU. Organisasi register. Apa itu register? Register merupakan media penyimpanan yang bersifat sementara. Siklus instruksi di dalam prosesor. Ada fetch, prosesor membaca atau mengambil instruksi dari memori pada lokasi yang dituju PC. Ada execute, menginterpretasikan opcode dan melakukan operasi yang diindikasi. Ada interrupt, suatu mekanisme yang disediakan di modul-modul seperti input-output. 3 alur perputaran data. Data flow fetch cycle. Isi berisi instruksi berikutnya yang akan diambil. Alamat ini dipindahkan ke MAR dan ditempatkan pada bus alamat. Unit control meminta pembacaan memori dan hasilnya ditetapkan pada bus data. Hasil disalin MBR kemudian pindah ke IR. C bertambah 1, persiapan untuk pengambilan selanjutnya. Kemudian ada data flow indirect cycle. N bits yang ada dalam address bus disimpan ke dalam MBR. Kemudian dari MBR dipindahkan ke dalam MAR. Kemudian unit control membaca alamat yang ada di dalam memori dari operan ke MBR. Data flow interrupt cycle. Isi di dalam PC harus disimpan agar dapat melanjutkan aktivitas normal setelah interupsi. Setelah itu, isi PC akan ditransfer ke MBR, kemudian tersimpan ke dalam data bus. Selanjutnya langsung ditulis di dalam memori yang akan dimuat ke MAR dari unit control. PC ini menjadi syarat dengan interrupt, sehingga masuk ke siklus instruksi berikutnya dengan mengambil instruksi yang sesuai. Pipeline. Suatu cara digunakan untuk melakukan sejumlah pekerjaan secara bersamaan tetapi dalam tahap yang berbeda dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesan. Dengan cara ini maka unit pemroses selalu bekerja. Tahapan instruksi pipeline. Ada fetch instruction, membaca instruksi berikutnya ke dalam buffer. Kemudian decode instruction, menentukan opcode dan operan specifier. Calculate operand, menghitung alamat efektif seluruh operan sumber. Fetch operand, mengambil semua operan dari memori. Execute instruction, lakukan operasi indikasi, menyimpan hasilnya. Write operand, menyimpan hasil di dalam memori. Diagram waktu untuk melakukan operasi pipeline seperti berikut gambarnya, di mana instruksi pertama terdiri dari tahapan-tahapan di dalam instruksi seperti tadi, mengambil data di detik pertama, kemudian detik kedua dia lakukan tahapan selanjutnya, dan di instruksi kedua sudah mulai melakukan tahapan yang pertama yaitu mengambil data. Akan berulang seperti itu sehingga unit pemproses akan selalu bekerja, tidak menunggu instruksi pertama selesai lalu instruksi kedua mengerjakannya. Kelebihan pipeline.
Waktu siklus prosesor berkurang sehingga meningkatkan tingkat instruksi isu dalam kebanyakan kasus. Beberapa kombinasional sirkuit seperti penambah atau pengganda dapat dibuat lebih cepat, sehingga menambahkan lebih banyak sirkuit. Kemudian ada kekurangan pipeline. Non-pipeline prosesor hanya menjalankan satu instruksi pada satu waktu. Hal ini untuk mencegah penundaan cabang yang berlaku setiap cabang tertunda dan masalah dengan serial instruksi dan eksekusi secara bermasalah. Akibatnya desain lebih sederhana dan lebih murah diproduksi. Instruksi latency di non-pipeline prosesor sedikit lebih rendah daripada pipeline. Non-pipeline prosesor akan memiliki instruksi yang stabil bandwidth. Kinerja prosesor pipeline jauh lebih sulit meramalkan dan dapat bervariasi lebih luas di antara yang lain.